Salam Rahayu. Hai, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya ingin membaca untuk 12 zodiak menurut perhitungan Vedic Astrology. Untuk 12 zodiak satu persatu akan saya post videonya, jadi dinantikan ya. Kalau di channel New Crystal Tarot Reader, saya membaca menggunakan kartu tarot untuk setiap zodiak. Nah, di channel ini saya membuat konten terbaru untuk membaca energi setiap zodiak menurut perhitungan Vedic Astrology. Jika teman-teman menyukai sistem pembacaan Vedic Astrology untuk zodiak kamu, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk Taurus Ascendant ataupun Taurus Rising, Taurus kalau dari urutan zodiak adalah zodiak kedua. Angka kedua ini adalah lambang dari Taurus. Dan ini adalah tempat dari houses pertama. Ini houses kedua, houses ketiga, houses keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Angka-angka ini adalah angka urutan zodiak, bukan angka houses. Oke? Ada Rahu di houses pertama Taurus, artinya berada di Ascendant ataupun Rising Taurus. Rahu ini berada di houses pertama Taurus sejak April 2021 sampai April 2022. Ketu juga berada di houses ketujuh Taurus sejak waktu yang sama dengan Rahu, karena Rahu dan Ketu transitnya bersamaan, selalu bersamaan. Nah, Rahu akan transit ke houses ke-12 Taurus, Ketu akan transit ke houses ke-6 Taurus nanti di April 2022. Pasti akan ada perubahan besar dalam kehidupan Taurus. Oke. Jupiter, Neptunus, dan Sun berada di houses ke-10 Taurus. Kalau Sun ini akan transit atau berpindah di 15 Maret ke houses ke-11 Taurus. New Moon akan terjadi di houses ke-11 Taurus. New Moon in Pisces ya, karena ini angka 12 adalah zodiak Pisces. Kemudian Venus, Pluto, Mars, Mercury, dan Saturnus ini ramai banget mengisi houses ke-9 Taurus. Venus, Pluto, Mars, dan Saturnus akan tetap berada di houses ke-9 Taurus sepanjang bulan Maret. Namun Mercury akan transit di tanggal 6 Maret ke houses ke-10 Taurus bergabung dengan Jupiter dan Neptunus. Oke, Rahu adalah lambang ambisi, obsesi, dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Berada di houses pertama artinya Taurus memang didominasi dengan sifat-sifat duniawi sepanjang 1 tahun selama Rahu berada di Ascendant Taurus, dan di bulan Maret masih sama karakter Taurus. Menghitung segalanya dengan uang, kemudian mengejar hal-hal yang terkait dengan materi. Apapun yang didapatkan oleh Taurus karena dirinya sendiri, karena obsesinya, karena semangatnya, karena ambisinya, bukan karena orang lain. Dan ini membuat Taurus mudah sekali berada dalam tekanan dan sering mengambil keputusan secara mendadak atau keputusannya lebih memihak ego, ambisi, dan obsesinya. Misalnya Taurus ingin menikah, atau Taurus ingin sukses di karir, Taurus ingin mendapatkan keuntungan, dan Taurus ingin melakukan perjalanan misalnya, atau apapun yang diinginkan Taurus, ini Rahu akan memfasilitasi, Rahu akan memberikan ya apa yang diinginkan oleh Taurus dengan sumber-sumber potensi yang ada di dalam karakter dari diri Taurus. Akan ada kemewahan dan juga lainnya. Tetapi Rahu ini juga cenderung dengan penipuan. Jadi Taurus akan lebih mudah untuk ditipu dari sisi ambisinya. Kalau Taurus mengikuti ambisinya, maka dua hal, Taurus mendapatkan keuntungan, satu hal Taurus mendapatkan kerugian. Kerugiannya karena ditipu, kehilangan dari uang yang dia dapat atau keuntungan-keuntungan yang dia dapat. Nah, di bulan Maret karena Ketu masih berada di 7 house, maka ini Taurus akan ngebet banget ya, pengen menikah, pengen punya relationship secara koneksi spiritual. Artinya, kalau Taurus selama ini menjalani relationship tanpa menikah, maka Taurus akan sangat ingin meresmikan hubungan pernikahannya agar merasa aman dan tentram dari sisi spiritual, batinnya.
Oke. Dan di bulan Maret juga masih dirasakan energi ini oleh Taurus. Kemudian di houses ke-9 ada Venus, Mars, Pluto, Merkuri, dan Saturnus. Houses ke-9 ini terkait tentang kebangkitan spiritual, pelajaran spiritual, hal-hal yang terkait dengan pendidikan kehidupan, perjalanan-perjalanan. Namun perjalanan-perjalanan ini lebih ke arah atau tempat-tempat yang ada unsur spiritual, unsur metafisik, supranatural, dan hal-hal yang terkait dengan leluhur ya, atau sejarah-sejarah. Oke. Kemudian di sini karena ada Venus dan Mars ini berada di houses ke-9, ada Pluto, ada transformasi ya. Saya baca Plutonya dulu. Pluto berada di houses ke-9, artinya akan ada perubahan-perubahan, transformasi menuju life purpose-nya Taurus. Dan karena ini berada di houses ke-9, banyak banget pelajaran kehidupan yang didapatkan oleh Taurus selama Pluto masih berada di houses ke-9 Taurus. Karena ini ada kaitannya dengan figur bapak ya, maka sebagian untuk Taurus yang berada di ascendant mungkin akan memutuskan hamil, melahirkan, memiliki anak tanpa pengakuan dari suami atau tanpa pengakuan dari figur bapak. Ada masalah di sini terkait dengan figur bapak. Oke. Kemudian Pluto ini adalah transformasi karena Rahu di sini. Taurus memiliki keberanian. Taurus merasa bisa memegang resiko apapun. Oke. Sebenarnya Taurus di sini menginginkan pernikahan secara spiritual, tetapi karena terkadang Rahu ini mengalahkan energi dari Ketu, maka di sini Taurus akan transformasi, memilih jalan hidupnya dengan resiko yang dia pegang. Nah, Saturnus ini tanggung jawab ya. Apapun keputusan yang diambil Taurus, maka Saturnus di sini menekan Taurus untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya dan terhadap langkahnya. Kalau keputusan Taurus ini terkait dengan jangka panjang, maka seumur hidup Taurus harus mempertanggungjawabkan. Oke, hal-hal yang terkait dengan pelajaran hidup Taurus ada kaitannya dengan cinta, kemudian gairah, asmara, kepercayaan diri, komunikasi, dan kedisiplinan serta tanggung jawab. Ini Taurus akan digembleng ya dalam perjalanan spiritual. Dan di bulan Maret, Taurus akan merasakan ini karena berada ngumpul nih di houses ke-9 Taurus. Sebenarnya apapun yang terjadi di sini untuk mengobrak-abrik tatanan Taurus yang kemarin itu Taurus ambil secara tanpa berpikir panjang. Pada intinya, ini akan tertata lebih baik dibantu oleh universe karena ada Venus dan Mars di sini. Oke, apapun keputusan Taurus, maka Taurus harus mempertanggungjawabkannya. Jangan khawatir, ada Venus dan Mars, Taurus kuat. Taurus tidak akan lemah mengambil keputusan apapun. Baik itu pelepasan, meninggalkan, atau pergi dari sesuatu yang Taurus anggap di sini menekan. Oke. Kemudian Merkuri akan pindah, bergabung di houses ke-10. Houses ke-10 ini terkait dengan profesi, karir, harga diri, kemudian kehormatan dan gengsi, kesuksesan, status dalam masyarakat. Taurus akan mendapatkan status dalam masyarakat secara mendadak. Dan ini Taurus bentuk dari sesuatu yang dipilih Taurus yang terkait dengan houses ke-9. Ingat tadi saya katakan kalau Taurus mengambil keputusan yang sangat besar terkait kehidupan jangka panjangnya, maka ini akan terkait dengan tanggung jawab Taurus dan berkaitan dengan pengakuan sosial. Siapa Taurus? Ada apa di balik Taurus? Kemudian anak dari Taurus, bapak dari anak Taurus, atau bapak dari Taurus. Ini semua akan diungkit. Dan ini menjadi pengakuan sosial. Oke, sebagai apa Taurus dikenal? Dan Neptunus ini sifatnya dadakan ya. Dan di sini ada Aquarius. Aquarius ini hal-hal yang terkait dengan pemutusan, pemberontakan. Energi Aquarius bersama dengan Neptunus. Oke, dan berada di houses ke-10. Mungkin kamu tidak akan terima Taurus dengan pengakuan sosial terhadap kamu, tetapi sosial yang menilai kamu. Kamu membentuk diri kamu, membentuk background kamu
berharap sosial mengakui, tetapi bisa saja sosial di sini mengakui sebaliknya. Dengan adanya Jupiter, kamu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini sifatnya dari pendidikan kehidupan yang sudah kamu jalani, atau jika kamu memiliki background pendidikan, maka segala pengakuan sosial ini akan tidak bisa menjatuhkan profesi kamu. Dengan kecerdikan, kamu bisa memanipulasi status kamu atau status yang ada kaitannya dengan anak di sini, oke? Dan memang kamu butuh pengakuan di sini. Butuh status untuk kamu perkenalkan kepada publik atau sosial, dan energi ini akan sangat terasa di bulan Maret. Oke. Ditambah dengan Merkuri yang akan transit nanti di houses ke-10, maka akan ada komunikasi, diplomasi, litigasi, dokumen-dokumen penting yang akan kamu urus untuk pengakuan sosial terhadap diri kamu atau anak ya, atau profesi kamu, atau pengakuan sosial siapa kamu dikenal oleh masyarakat. Oke, jika kamu punya anak, nah siapa bapak dari anak kamu? Oke, jika kamu terbentur masalah akte kelahiran, mungkin di sini harus kamu perbaiki akte kelahiran itu, karena dibutuhkan untuk dokumen-dokumen kamu sebagai pengakuan di mata masyarakat. Oke, administrasi di sini akan ada yang harus kamu selesaikan. Kemudian Uranus di houses ke-12. Houses ke-12 ini terkait dengan karma, pelepasan, hukuman. Uranus ini energinya perusak ataupun pemberontak ya. Nah, jadi karena berada di Aries dan berada di houses ke-12 kamu, ada hal-hal yang harus kamu lepaskan, atau ada hal-hal yang memang ingin kamu lepaskan. Ini sifatnya dengan cara paksa pemutusannya. Jadi karena adanya Rahu, ego sangat memimpin. Karena ambisi dan obsesi, kemungkinan kamu akan melepaskan hubungan secara paksa, melepaskan karma secara paksa, atau kamu tidak ingin lepaskan seseorang ataupun situasi, keadaan, dan kamu menariknya secara paksa. Sehingga di sini pasti terluka. Pasti pelepasan karma ini akan terluka karena kamu tidak rela atau tidak ikhlas. Ya, ada hal-hal yang menahan di sini. Dan Uranus ini membawa dampak pelajaran higher self. Di sini kamu akan menemukan pencerahan, awakening. Oke. Dan ada hal-hal yang terkait dengan supranatural dan agama. Supranatural things ya, bukan spiritual. So, di sini mungkin kamu menghubungi seseorang yang memiliki kekuatan supranatural karena kamu percaya akan hal itu ya. Mungkin ini untuk menambah kepercayaan diri kamu, atau konsultasi ya, atau sharing, ini bisa saja. Nah, ini juga membawa imajinasi spiritual di dalam angan-angan kamu. Oke. Taurus, ini adalah bacaan kamu untuk bulan Maret. Maka hal-hal yang penting di sini adalah diri kamu sendiri ya, atau ego. Yang kedua terkait tentang relationship, kemudian tentang spiritual, tentang pengakuan sosial atau profesi ya. Kemudian new moon in Pisces, di sini akan seperti kamu akan menemukan reward untuk kamu. Reward atau penghargaan diri, penghargaan masyarakat. Dan kemudian penghargaan masyarakat maksud saya dengan apa dan siapa kamu diakui di tengah-tengah masyarakat atau di publik ya, atau dengan pasangan kamu di sini. Kamu ingin mencari pengakuan. Oke. Dan di houses ke-12 ini pengakuan ya. Di houses ke-12 tentang pelepasan atau karma. Baik Taurus, saya pikir cukup sampai di sini. Nantikan untuk bacaan Vedic Astrologi kamu untuk bulan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.